Ada apa kamu? Keluar baik-baik, tobat sama Allah. Manusia sama jin diciptakan untuk ibadah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kami akan menyajikan kisah perjuangan saudara-saudara kita yang ingin membebaskan diri dari belenggu makhluk gaib. Dan pada episode kali ini, keluarga Yeli Wiyantolah yang lebih dulu diruqyah langsung oleh Ustadz Muhammad Faizar. Benar saja, baru beberapa saat istrinya Yeli, Dwi, sudah merasakan mual. Sedangkan anaknya Pipit seperti kehilangan keseimbangan. Sebelumnya memang saya sudah dikasih seperti firasat, ada mimpi buruk terlebih dahulu sebelum ibu saya sakit kalau ada yang akan menyakiti keluarga saya. Tapi alhamdulillah tadinya mau masuk ke saya tapi nggak bisa masuk ke saya, masuk ke ibu. Masuk ke rumah sakit kurang lebih 6 hari, katanya ada kelainan di ginjal. Namun, kini Pipit berubah tingkah. Sepertinya ia bersedih. Walaupun kita tidak meniatkan atau meruqyahnya supaya menempel, tapi itu akan menempel secara otomatis. Apalagi ketika kita bacakan ayat-ayat ruqyah syar'iyah. Anda bisa saksikan ketika Ibu Pipit mau kita terapi sendiri, dia seakan-akan tidak mau lepas dari ibunya. Karena memang saluran tersebut sudah terhubung dan tercipta. Dan ternyata ketika kita telusuri, pernah beliau berdua ini diobati dengan cara mediumisasi. Nah, dalam praktek ruqyah syar'iyah, tidak seyogyanya kita menggunakan praktek-praktek mediumisasi. Karena sungguh itu akan menimbulkan madorot yang lebih besar dan efek jangka panjang terhadap si mediatornya. Dan kita ambil dari kaidah fiqhiyah, al-aslu fil madorri at-tahrim. Ya, hukum asal dari sesuatu yang dapat menimbulkan kemadorotan, bahaya, maka itu hukumnya adalah haram. Sihirnya di mana? Cari. Cari. Ternyata saya baru sadar ada keterkaitan antara Mbak Pipit dan ibunya, Ibu Dwi. Jadi saat diruqyah oleh Ustadz Faizar, Mbak Dwi itu kepalanya seperti ketarik ke arah kepalanya Ibu Dwi. Dan itu susah sekali untuk dilepaskan. Tiba-tiba, Pipit lagi-lagi aktif dan berusaha menarik kuat-kuat kerudung Dwi. Pipit terus bereaksi dan sudah tidak mampu lagi menguasai pikirannya. Tidak mau tolerir pada makhluk gaib tersebut, Ustadz menempuh cara tegas. Seperti di ontang-anting gitu, udah rasanya nggak karuan, kayak banting ke kanan, banting ke kiri, kayak saya jungkir balik, udah rasanya nggak bisa disampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pemirsa Ruqyah, sekarang perempuan 36 tahun ini menempel erat di dinding. Kemudian Ustadz meminta Dwi untuk memegang pinggul Pipit, diikuti oleh Yeli di belakang istrinya. Semakin lama badannya disentuh, semakin Pipit tersiksa. Apalagi setelah dihadapkan ke tembok, rasanya tuh seperti dicentang, dipaku gitu. Udah nggak bisa gerak, nggak bisa apa, sedangkan badan tuh terasa kayak dicambuk gitu. Lama-lama kayak
ada gempa bumi itu, tahu-tahu getar sendiri, tangan saya yang kanan akhirnya bergetar, disuruh menunjukkan puhulnya di mana. Lepas tangan izin Allah. Tunjukkan di mana. Adapun yang dia menempelkan tangan ke dinding, itu memang secara otomatis ketika kita bacakan ayat ruqyah, dia seakan-akan terkunci. Walaupun kita tidak meniatkan untuk menguncinya, untuk menyiksa mereka, tidak perlu juga dengan cara yang keras dan kasar, tapi cukup dengan membawa dia berjalan. Itu pun kalau misal sudah kita ruqyah, kaki itu berjalan secara otomatis dan tidak bisa dihindari lagi. Perlahan namun pasti, langkah kaki Pipit tiba-tiba saja berhenti saat ia mendekati sumur. Sumur. Oh, di sumur. Apakah buhul yang dari tadi dicari berada di sekitar sumur ini? Oh, dari atas. Menangkap sinyal berbeda, Ustadz langsung meruqyah air secukupnya. Lalu tahapan berikutnya, air yang telah diruqyah Ustadz tuangkan ke dalam sumur. Seolah saling berkaitan, setelah sumur tersebut disiram, Pipit kembali tersengat kekuatan gaib. Ia menunjukkan kemarahannya. Menyaksikan Pipit terus diselimuti amarah, Ustadz berusaha membuatnya jerah. Ustadz menyiapkan air, lalu memasukkan garam dapur ke dalam air itu. Jangan! Saat disiram yang pertama, saya memang histeris. Saya merasa mati saya gitu. Jadi kayak merasa ketahuan rumahnya, calonnya saya mati, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu akhirnya saya mau berontak, tapi udah nggak bisa, kayak karena sudah diikat kayak gitu. Jadi hanya bisa teriak-teriak. Setelah disiram air yang kedua, saya seperti ditekak gitu. Jadi nggak bisa nafas. Disiram yang ketiga lebih parah. Pemirsa ruqyah, terapi ruqyah belum jua usai. Dan rupanya masih ada satu tahapan lagi yang harus mereka lewati, yakni mengkonsumsi ramuan herbal buatan Ustadz Faizar. Kita akan membuat ramuan untuk Ibu Pipit dan juga Ibu Dwi. Kita membutuhkan teh hijau, kita juga membutuhkan jintan hitam. Nanti Anda cari yang berupa bijinya langsung. Kemudian asam jawa, kunyit dan juga jahe. Pemirsa ruqyah, racikan herbal buatan Ustadz Faizar telah jadi. Selang beberapa menit, Pipit mulai merasakan efek dari ramuan herbal itu. Di manusia enak, tapi untuk jin itu akan bikin dia tersiksa sekali. Cuma kalau anak saya mual, saya ikut mual. Setelah itu kalau capek, saya juga ikut capek. Sekarang belum begitu, besoknya baru merasakan badan capek semua gitu. Dan alhamdulillah tadi seperti mengeluarkan ada gumpalan darah. Dia justru mengagetkan saya dengan dia bilang bahwa dia mengeluarkan segumpal darah. Jadi saya cek, saya coba memastikan apakah benar gitu bahwa jin itu telah keluar melalui gumpalan darah tersebut, dan ternyata benar. Alhamdulillah, dengan keluarnya gumpalan darah tersebut, itu otomatis di kepalanya yang tadinya selama ini merasakan sakit yang teramat itu benar-benar hilang. Dan dia mengaku juga bahwa matanya, kedua matanya telah terang. Alhamdulillah wa syukurillah. Semakin lama kondisi Dwi juga Pipit berangsur pulih. Tak ada lagi rona kelabu mengelayut. Dalam paras mereka sekarang hanya terpancar ketenangan yang bahagia. Memang akan menimbulkan madarat yang lebih besar dan panjang. Sebelumnya ada pertentangan di keluarga beliau
antara apakah ini penyakit medis ataukah penyakit non-medis alias penyakit metafisik. Ternyata ketika sampai cuci darah, penyakit malah tambah parah. Dan ada beberapa kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh Bu Dwi. Sampai akhirnya Mbak Pipit didatangi oleh orang berjubah putih dan disuruh merukyahkan ibunya. Ini jin nasab yang sedang menunjukkan pengaruhnya, menunjukkan eksistensinya. Bahwasanya ini loh aku sebagai pelindung kamu dan sebagai penjaga keluarga kamu. Gunanya untuk apa? Supaya kamu jangan tinggalkan aku. Karena pemirsa, perlu diketahui yang namanya jin nasab di kalangan bangsa jin adalah suatu kebanggaan tersendiri, kehormatan dan kemuliaan tersendiri ketika jin berhasil membuat manusia menghamba kepada mereka. Ini yang ditafsirkan oleh jumhur mufassirin ketika menafsirkan surat Al-An'am ayat 128. Ternyata ketika kita telusuri, keluarga tersebut pernah diwarisi keris yang secara turun-temurun dirawat oleh keluarga mereka. Tapi ternyata ketika bapaknya faham dan sadar bahwasanya keris tidak memberikan kemanfaatan atau menimbulkan madarat, akhirnya diberikan kepada orang lain. Saat itulah jin merasa dibuang dan dicampakkan. Asar-asar ulama yang menjelaskan bahwasanya sumur itu juga bisa menjadi salah satu tempat tinggal bangsa jin, tempat tinggal bangsa jin. Karena memang jin itu suka sekali tinggal di yang namanya juhur, yakni lobang-lobang. Sedangkan sumur itu adalah lobang dan ada airnya, sama seperti iblis yang mendirikan singgasananya di atas air. Dan Nabi SAW ketika disihir pun, sihirnya itu diletakkan di bawah sumur. Maka saat itu kita ambil seember air, boleh dicampur garam, boleh juga tidak. Lalu kita bacakan doa, khususnya surat As-Saffat ayat 1-10. Lalu kita siramkan ke sumur tersebut 3 kali. Dan Masya Allah, Anda bisa saksikan sendiri bagaimana reaksi Ibu Pipit, reaksi jin yang ada dalam Ibu Pipit ketika kita siramkan air yang sudah kita rukyah itu ke dalam sumur. Pemirsa Rukyah, sesungguhnya dosa besar maupun kecil jika dilakukan secara terus-menerus akan berimbas buruk bagi raga pelakunya hingga pada keluarga. Seperti halnya dirasakan Maman Darmansyah. Emosinya kian meninggi ketika ia juga berguru ilmu kesaktian 20 tahun yang lalu. Belum apa-apa, Maman sudah tersetrum aura gaib. Ya, jin pada jiwanya langsung bereaksi. Saya terjun di dunia aliran tahun 98-an. Dari segi hasil sampai sekarang tidak ada, malah badan terasa sering terganggu, emosi kadang-kala sering tinggi. Sering yang jadi korban itu adalah keluarga. Siapa kamu? Keluar baik-baik, tobat sama Allah. Manusia sama jin diciptakan untuk ibadah. Seolah tidak terpengaruh dengan nasihat yang diberikan Ustadz, makhluk gaib itu justru menatap tajam Ustadz. Di tengah-tengah terapi rukyah, Ustadz teringat akan kesungguhan Maman untuk taubat. Saya sangat bangga dan sangat terharu sekali ketika Pak Maman ini betul-betul berniat untuk hijrah secara total, bertobat dari kebiasaan lamanya. Kasusnya adalah jin yang memang terundang dari ritual-ritual yang jelas bertentangan dengan syariat Islam. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah mudahkan seluruh setan maupun jin yang tinggal di tubuh Pak Maman ini dikeluarkan dengan pengeluaran yang mudah. Pemirsa Rukyah, Ustadz kembali melanjutkan mengobati Maman. Lagi-lagi Maman terkapar tidak berdaya. Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin 'anid min wara
Walau kondisi Maman sekarang seperti orang yang sedang pingsan, namun Ustadz tetap melantunkan ayat-ayat ruqyah. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi 'adab. Ternyata setiap usapan juga pijitan Ustadz sangat berpengaruh kepada jin itu, sehingga jin itu lagi-lagi berubah buas. Memang tidak mudah menaklukkan makhluk gaib itu. Menanganinya sangat menguras tenaga Ustadz. Saya bantu. Allahu Akbar. Pemirsa ruqyah, jin itu tetap berusaha mengontrol tubuh serta perasaan Maman. Bajunya tipis, takut sobek. Ganti kaos nggak apa-apa? Sebab kemeja batik yang dikenakan Maman kala itu rusak, Ustadz meminta Maman untuk mengganti baju dulu. Istighfar, Pak. Ustadz masih berusaha memisahkan Maman dengan makhluk gaib tersebut. Serupa dengan yang dilakukan Ustadz, Maman pun masih berjuang melawan segala akal muslihat jin. Aduh, ya Allah. Allah. Allahu Akbar. Saya Abu Fadl menjelaskan, mengutip sebuah ayat dalam surat Al-An'am, wa yauma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istaktsartum minal ins. Dan ingatlah di hari ketika Allah kumpulkan manusia dan jin. Lalu kemudian Allah berfirman, bertanya kepada jin itu, qad istaktsartum. Jin, kenapa kamu telah banyak menyesatkan manusia? Wa qala awliya'uhum minal insi, dan berkatalah teman-temannya dari bangsa manusia, qad istamta'a ba'duna bi ba'di wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Ya Allah, kami semasa di dunia saling menyenangkan dan menguntungkan satu sama lainnya, hingga ajal yang telah Engkau tetapkan untuk kami. Syekh Abu Fadl As-Sanuri menjelaskan dalam kitab tersebut bahwasanya jin ketika sudah dimintai tolong sama manusia, dipanggil-panggil namanya, disebut-sebut namanya, dia akan mempertahankan sekuat tenaganya ya, orang tersebut. Jangan sampai lepas. Kenapa? Karena dia mempunyai kedudukan yang tinggi, kewibawaan serta martabat yang tinggi di antara jin-jin yang lainnya. Karena satu kunci kemuliaan bagi mereka, bagi para setan, ketika berhasil memalingkan manusia dari Shirathul Mustaqim, dari jalan yang lurus, dari tauhid, dari sunnahnya Nabi, maka dia punya kedudukan yang luar biasa di sisi iblis. Apalagi sampai menceraikan antara suami dan istri. Kini waktunya Maman mengganti bajunya. Akan tetapi Maman kembali aktif. Ya, jin itu menunjukkan penolakannya. Maman memang masih terbelenggu kekuatan negatif. Tetapi Ustadz menanggapinya dengan santai. Pemirsa ruqyah, untuk melengkapi terapi ruqyah Maman, Ustadz akan menyiapkan bahan-bahan herbal yang akan diproses sedemikian rupa. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kita membutuhkan beberapa ramuan-ramuan ini untuk meluruhkan dan melemahkan jin harimau yang ada pada Pak Maman. Kita membutuhkan kurma ajwa 7 butir, karena Nabi SAW bersabda, siapa yang berpagi hari memakan kurma ajwa 7 butir, maka di hari itu dia tidak akan terserang sihir maupun racun. Dan juga bubuk jahe, bubuk kunyit, bubuk daun bidara, zait sauda, dan yang terakhir adalah cengkeh. Semua bahan ini ada takarannya masing-masing. Pertama yang harus kita lakukan adalah memblender kurma. Setelahnya pemirsa, kita rebus untuk nanti kemudian menjadi bubur kurma, digabung dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan bidara. Alhamdulillah pemirsa, kurma sudah mengental dan siap untuk disajikan untuk Pak Maman.
Pemirsa Rukyah. Sekarang saatnya Maman mengkonsumsi bubur kurmanya. Suapan pertama berhasil ditelannya. Tetapi di suapan yang kedua mulai berpengaruh ke jin itu. Ya, Maman mulai tersengat energi gaib. Jin berusaha terus mengatur raga Maman. Jin itu pun memperlihatkan kekesalannya dengan cara menggigit sendok plastik yang masih menempel di bibirnya. Sebetulnya fungsi dari obat yang tadi Ustadz kasih itu racikan-racikan herbal itu untuk apa Pak Ustadz? Pertama, ajwa itu adalah herbal yang disunahkan Nabi SAW khusus untuk meluruhkan sihir. Kenapa saya katakan khusus? Karena Nabi SAW juga menjelaskan di antara makanan-makanan yang dikhususkan untuk sihir, terbebas dari sihir atau mengobati sihir, di antaranya adalah ajwa. Itu juga untuk menetralisir racun. Kita juga berikan habatus sauda, ya dengan takaran yang tentunya sudah diperhitungkan, dan juga daun bidara serta bahan-bahan lain. Itu untuk membersihkan darah serta membantu jin supaya bisa keluar dengan mudah dari tubuh seseorang. Ya pemirsa, untuk menyempurnakan ikhtiar dengan rukyah syar'iyah, kita harus membakar jimat-jimat dan tamimah yang dimiliki oleh Pak Maman. Untuk membasmi semua kekuatan gaib di dalam benda-benda tersebut, Ustadz memusnahkan benda-benda itu dengan cara dibakar. Tidak hanya jimat-jimat saja yang dibakar, batik kesayangan Pak Maman pun turut dimusnahkan. Ya pemirsa, ternyata di batik ini dulunya dirituali ya, dan diberikan oleh guru Pak Maman. Oleh karenanya, dengan izin Pak Maman, karena betul-betul niat hijrah, ini baju harus dimusnahkan. Alhamdulillah, Allah Maha Pengampun. Setelah benar-benar taubat dan berniat untuk berhijrah, jin-jin yang sebelumnya selalu berhasil menguasai alam bawah sadar Maman kini telah hengkang. Istiqomahlah dalam hijrah, istiqomahlah dalam ketakwaan ini. Saya berkata demikian adalah untuk menasihati diri saya sendiri khususnya, dan untuk Anda yang menonton acara ini, karena sungguh karomah yang paling tinggi yang Allah karuniakan kepada para walinya bukanlah karomah kebal, bukanlah karomah bisa terbang, bukan karomah bisa berjalan di atas air, melainkan karomah berupa istiqomah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah.